Meski terlihat sepele, bisnis jajanan seperti kue cubit menghasilkan keuntungan yang lumayan. Itulah yang disadari Abud Sihabudin, warga Cikirai Kaler, Sukabumi yang terjun ke dunia jajanan lewat usaha popcorn One Abud yang ditekuninya sejak 2008 lalu. Meski bersifat home industry, namun popcorn buatannya itu sudah merambah ke berbagai toko retail, grosir, dan pasar-pasar di berbagai wilayah. Namun perjalanan kesuksesan bisnis popcorn One Abud tidak semudah yang dibayangkan. Hanya sempat mengenyam pendidikan sampai kelas 2 SMP saja, lantaran tak punya biaya, Abud terpaksa bekerja sejak muda. Pilihan pekerjaan pun terbatas, karena Abud tak punya keahlian. Setelah lama bekerja serabutan, Abud kemudian memperoleh pekerjaan di pabrik penggilingan padi. Sehari-hari, tugasnya memasukkan gabah ke dalam karung dengan upah Rp100 saja per karungnya. Sebagai pasangan yang baru menikah, Abud hanya bisa membawa pulang uang sekitar Rp3.000 saja. Untuk berhemat, seringkali Abud dan istrinya hanya bisa makan nasi dengan garam tanpa lauk pauk lain. Kalau berbicara pergulatan batin, saya sedih banget. Saya kadang kalau malam suka murung, suka ngelamun sendiri. Gimana cari solusi supaya saya bisa bertahan hidup dengan normal layaknya orang lain gitu. Dan waktu itu pikiran saya bagaimana kalau kedepannya saya punya anak. 1, 2, 3, belum berpikir punya rumah, belum berpikir punya itu. Yang saya pikirkan untuk makan normal aja dulu waktu itu. Sedih banget, sangat sedih sekali. Jika upah dari pabrik penggilingan telah dibayar, Abud pulang dengan tangan hampa. Saking susahnya, mereka terpaksa mengolah nasi aking, nasi basi yang sudah berjamur. Agar terasa enak, Iin Inayah istrinya mengolah nasi aking dengan berbagai bumbu-bumbu yang tersedia, demi bertahan hidup dari kelaparan. Ya kita harus mensyukuri, walau begitu masih bisa makan, ya daripada orang luar sana. Sudah hidup serba kekurangan dari upah sebagai buruh gabah, nasib Abud kian tak menentu. Setelah pabrik penggilingan gabahnya gulung tikar, Abud pun jadi pengangguran. Beruntung kemudian ada yang mengajak Abud bekerja jadi penjaga bensin eceran dengan upah yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Ya dapat 7.000. Alhamdulillah lah udah dapat uang segini juga. Orang lain barangkali nggak dapat. Upah yang 7.000 itu saya lakukan hanya untuk buat makan aja. Waktu itu saya digaji 7.000, yang 5.000-nya dikasih sama istri saya, yang 1.000-nya saya buat cicilan kredit karena waktu itu belum punya tikar. Saya pakai kredit tikar, dan yang 1.000-nya saya beliin buah satu hari 1 buah. Harganya 1.000. Karena apa? Karena waktu itu istri saya lagi mengandung. Pas lagi jualan bensin, istri saya lagi mengandung di usia 4 bulan. Dan akhirnya ke istri saya ngasih Rp5.000 per hari. Pak, mau beli jagung buat popcorn 1 kilo, Pak? Oke, siap, sebentar. Walau hidup serba pas-pasan, Abud dan istrinya ini menjalani hari-harinya dengan rasa bahagia. Sampai akhirnya, ketika berbelanja di warung, Abud melihat jajanan popcorn dan memiliki ide untuk membuat dan menjual popcornnya sendiri. Iin istrinya tentu saja mendukung, selama apa yang dikerjakan Abud halal adanya. Itu yang paling dominan ya, kalau yang untuk popcorn itu sangat mudah. Dan saya berpikir, wah ini bahan bakunya mudah, cara pemasarannya juga mudah, cara pengemasannya juga mudah. Pilihan yang tepat mungkin waktu itu popcorn adalah sesuatu usaha yang memang saya pikir lebih mudah gitu ya. Dan akhirnya saya memilih produk tersebut. Demi mewujudkan keinginannya yang kuat untuk memperbaiki kualitas hidup keluarga, Abud nekat meminjam uang kepada temannya sebagai modal. Berbekal uang Rp600.000, Abud mulai berbelanja jagung kering untuk dibuat popcorn. Dengan kreativitasnya sendiri, Abud meracik popcorn berdasarkan resep yang dipelajarinya. Kok gini ya rasanya? Katanya ini dibuang nggak bisa dipakai. Meski tak mudah dan gagal berkali-kali, Abud akhirnya berhasil membuat popcorn yang enak dengan bahan yang murah meriah.
Ini baru enak. Saya belajar dari popcorn itu lihat dari teman. Pertama teman saya yang bikin, terus saya pernah lihat sekali main ke tempatnya dan akhirnya saya membuka di rumah bersama istri. Untuk pembelajaran pembuatan popcorn itu saya udah 3 kali gagal. Yang pertama gosong, terus yang kedua bumbunya keasinan, yang ketiga popcornnya itu bantat kecil nggak mekar gitu. Dan akhirnya setelah itu belajarnya akhirnya menemukan popcorn yang saya inginkan dengan komposisi yang bagus dengan rasa yang enak. Setelah popcornnya dirasa cukup enak dan layak untuk dijual, Abud mencoba memasarkannya. Dengan menitipkan produknya di warung-warung dan kios-kios pedagang pasar, meski kebanyakan pedagang masih ragu dengan kualitas produk popcorn produksi Abud. Persaingan juga menjadi kendala bagi Abud, karena jajanan popcorn ala rumahan banyak saingannya. Pak, ini mau nitip popcorn saya jualan di pasar ini Pak, kalau mau percaya silahkan dijajali dulu Pak. Oh, boleh. Apaan nih? Keras, gak enak. Saya gak jadi beli, gak mau. Kesulitan dalam menjual popcorn itu saya kesulitannya ada yang bilang bahwa popcorn saya itu kemasannya jadul. Ada juga yang bilang bahwa kemasannya itu saya kurang enak dan lain sebagainya. Banyak kesulitan waktu itu karena pemikiran saya sangat sederhana sekali waktu itu dan setelah saya pelajari lama-kelamaan dan akhirnya saya menemukan jalan yang terbaik buat jualan popcorn dan akhirnya mudah. Berkat kritik dan masukan dari para pelanggan, Abud mulai serius mengemas produk popcornnya. Kemasan diganti, tampilannya menjadi lebih menarik hingga disukai pembeli. Popcorn produksi Abud akhirnya berhasil masuk ke toko-toko dan kios-kios besar di pasar-pasar sekitar Sukabumi. Seiring meningkatnya penjualan, kehidupan ekonomi Abud dan keluarganya kemudian mulai membaik. Kemajuannya signifikan, apalagi saya sesudahnya ganti kemasan. Jadi kemasan itu berganti, yang tadinya dibilang jadul, di-up menjadi modern dan akhirnya saya berhasil. Di tengah-tengah usaha yang sedang menunjukkan grafik peningkatan, tiba-tiba Abud dihadapkan pada kenyataan pahit. Pasar Cisaat Sukabumi, tempat Abud menitipkan produk popcornnya paling banyak, mengalami musibah kebakaran. Para pedagang tidak sanggup membayar kerugian Abud. Abud kehilangan uang sampai puluhan juta rupiah. Usaha popcornnya yang menjadi sandaran hidup bangkrut seketika. Demi bertahan dalam kondisi sulit, Abud terpaksa menggadaikan rumahnya. Yang dirasakan itu sangat sedih sekali. Bahkan saya sempat berargumen dengan istri saya. Istri saya sempat bilang, kita itu mau pergi kemana dan mau tinggal di mana. Lalu saya mengiming-imingi kepada istri saya, sabar dulu, nanti juga ada jalan titik terang, nanti juga akan ada kemudahan asal kita teguh berpegang kepada yang di atas, insya Allah ada jalan. Dan istri saya menerima keadaan itu dan pada waktu itu saya keluar rumah, kontrak dulu, bahkan sempat tinggal di tempat pertokoan orang lain dan akhirnya saya bangkit lagi dari situ dan alhamdulillah sampai sekarang. Ma boy, beli popcorn dong, sedus. Boleh. Balik ke titik nol, Abud dan istrinya terpaksa tinggal menumpang di rumah orang tua. Sebagian uang hasil gadai rumah lalu digunakan membuka toko kelontong. Rupiah demi rupiah keuntungannya dikumpulkan agar bisa menebus rumah yang tergadai. Setelah 8 tahun, Abud akhirnya bisa melunasi hutangnya dan kembali ke rumah. Babak baru dalam usaha produksi popcornnya pun dimulai sejak tahun 2018 dengan label Popcorn One Abud.
Perjuangan saya sama istri untuk bangkit lagi itu sangat berat juga. Dari mulai pembelian barang, dari mulai pembelian bahan baku, dari mulai kemasan, dari mulai produk yang harus saya pasarkan, itu selalu berdua dan akhirnya bangkit. Perjuangannya sangat berat sekali. Makanya saya hari ini bahagia banget karena begitu bisa bangkit dari titik yang paling dasar. Bisa bangkit minimal ke pertengahan ya. Nggak tinggi nggak, tapi minimal kita bisa makan aja udah cukup, alhamdulillah. Saya seneng banget, dari titik 0 sampai ke titik 5 itu sangat sulit. Berat sekali untuk melakukan itu. Bangkit dari keterpurukan dengan semangat baru membuat usaha popcorn Abud melaju pesat. Orderan terus berdatangan, hingga Abud merasa perlu untuk mempekerjakan karyawan. Tak hanya warung dan kios di pasar yang menjadi target pemasaran popcornnya. Abud lalu merambah toko retail dan grosir, juga swalayan modern. Alhamdulillah berkat kerja keras kita bersama dan alhamdulillah ada perkembangan untuk kehidupan kita sekeluarga. Halo, Assalamualaikum Pak. Ini saya yang pesen kardus buat kemasan saya itu. Maksudnya gini Pak, sampelnya dikirim dulu, difotoin sama Bapak, baru dikirim ke saya. Nanti kalau udah fit baru pesen ya. Oh iya, makasih Pak. Ditunggu ya kabar baiknya. Kini, untuk mendapatkan bahan produksi membuat popcorn, Abud tak perlu lagi repot-repot. Begitu juga untuk kardus dengan label brand miliknya, semua tinggal pesan dan diantar. Sementara, untuk proses pembuatan, biji jagung dituang ke dalam panci atau kuali, lalu diberi minyak sedikit, kemudian langsung dimasak. Jagung popcorn yang sudah meletup dan mekar, tinggal diberi bumbu, baru di-packing. Guna menjangkau pasar yang lebih luas, serta lebih menarik atensi konsumen, Abud dan Iin mencoba membuat promosi dan inovasi dalam pemasarannya, dengan menyelipkan hadiah kejutan pada kemasan popcornnya. Itu hadiahnya ada popcorn lagi, ada uang tunai langsung. Jadi ketika orang membeli produk saya lalu dia konsumsi atau dimakan, pas dibuka itu ada hadiah uang tunai langsung. Di situ mungkin gimmicknya atau untuk menarik cara strategi untuk pemasaran ke lebih lanjut. Pernah merasakan hidup dalam kesulitan, semakin mendekatkan Abud pada Tuhan yang Maha Kuasa. Ia bersyukur mampu melewati setiap cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh ikhlas dan tawakal. Sebagaimana yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Dan dia akan memberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Kita udah pernah merasakan terpuruk yang seperti itu. Ya, hikmahnya buat saya adalah dan buat keluarga saya, terutama istri saya adalah jangan bersombong diri, jangan angku dan jangan lain sebagainya karena kita pernah terpuruk. Ketika kita bangkit lagi, kita maju lagi, kita udah sukses, kita harus ingat bahwa kita itu pernah jatuh. Mengapa kita harus menyiapkan mental? Bagaimana nanti kalau sekiranya kehidupan tidak berpihak dalam diri kita? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan ini memiliki sunnatut tadawul atau sunnah pergiliran, di mana tidak mungkin kehidupan manusia itu selalu stabil. Ada masa-masanya dia di atas dan ada masa-masanya dia berada di bawah. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi keadaan yang berubah-ubah itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada." Dan begitulah hari-hari kami pergilirkan di antara manusia agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kamu siapa yang benar-benar beriman dan ada di antara kamu nanti yang akan dijadikan sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Hikmah, semoga tayangan Hikmah hari ini membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua. Menggali hikmah, menuai berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.